Hai, balik lagi di Friday Fragrance sama aku Andin. Kali ini aku mau bahas salah satu notes yang kayak banyak banget nih yang suka, yaitu rose. Kalau penasaran apa aja yang bakal dibahas dan apa aja rekomendasinya, keep on watching. Oke, jadi hari ini aku bakal membahas nih beberapa fragrance yang notesnya itu adalah rose atau mawar. Nah, bisa jadi dia ada di top notes, bisa ada di middle, atau juga emang dry down-nya yang ngehasilin aroma rose. Nah, ngomong-ngomong soal rose ini sebenarnya suatu aroma yang unik ya, walaupun terkesan generik atau mainstream udah banyak banget yang bikin, tapi dengan formula yang berbeda, itu tuh bisa menghasilkan aroma yang macam-macam juga. Ada yang aromanya lebih light, fresh, clean gitu ya. Terus ada juga yang cenderung manis, lebih feminin. Dan bisa juga nih dia dibungkus untuk menghasilkan aroma yang lebih dark atau lebih deep gitu. Nah, aku punya 6 rekomendasi parfum dengan notes rose. Dan ini percampuran antara yang internasional dan juga lokal. Nah, kita langsung masuk aja ke rekomendasi yang pertama. Oke, yang pertama aku punya dari Hypnoza, ini yang variannya namanya Seven. Jadi Hypnoza ini adalah parfum punyanya Kak Hesti Purwadinata yang udah pernah muncul juga nih di FB. Dia tuh suka banget aroma parfum yang rose gitu ya. Top notes-nya ada white floral, ada rose dan juga freesia. Terus di middle notes-nya tuh ada ambergris, saffron, juga ada rose lagi. Jadi pas awal disemprot tuh aromanya cukup clean karena tadi emang ada white floral dan juga ada si freesia-nya itu. Rose-nya tuh juga tipe yang fresh, jadi bukan rose yang menuju ke arah manis gitu. Tapi nanti begitu masuk ke dry down, mulai nih ada aroma-aroma yang ambery dan juga musky. Menurut aku ini cocok banget kalau dipakai buat all day, mau pagi, mau siang, itu cocok. Occasion-nya apapun. Menurut aku ini tuh aromanya crowd pleasing. Jadinya kalau kamu pakai tuh kemungkinan banyak yang bakal nanyain kayak lagi pakai apa sih? Terus bisa juga sih dikategoriin sama skin scent gitu. Jadi aromanya bukan yang benar-benar dar-dar-dor, bold gitu ya. Dia lebih seamless menyatu sama aroma badan kamu. Nah, buat Hypnoza 7 ini dia ada 2 ukuran. Yang aku pegang ini 50. Dia juga ada yang ukuran 100 ml. Tapi kalau misalkan masih kegedean nih yang 50 aja, kamu bisa coba-coba dulu yang vialnya. Belinya di mana? Kamu bisa cari di official store-nya Hypnoza di e-commerce. Nah, karena ini number 7 gitu ya, kemungkinan nih aku udah denger katanya Hypnoza bakal ngeluarin varian lainnya. Jadi kalau penasaran kapan keluarnya, terus aromanya kayak apa sih, bisa diikutin aja, dipantengin di Instagramnya Hypnoza, hypnoza_id. Nah, selanjutnya kalau tadi yang Hypnoza itu rose yang cenderung skin scent, terus juga lebih fresh. Ini kalau kamu pencinta aroma-aroma manis nih wajib banget nih dicobain. Bahkan aku aja yang biasanya kurang suka aroma-aroma manis, gourmand gitu, aku cinta banget sih si Lancome ini. Jadi ini adalah Lancome Idol yang Nectar. Jadi dia adalah varian baru dari line Idol itu ya. Nah, aromanya yang unik adalah di top notes itu dia ada 3 jenis rose yang berbeda. Tapi di tengahnya itu, middle notes-nya itu ada popcorn caramel dan juga vanilla gitu. Jadi menurut aku ini aroma yang unik. Terus gimana ya, kalau pas nyium tuh kayak merasa cantik, merasa aja ya. Jadi waktu di spray, openingnya tuh emang kecium banget rose, tapi udah berasa si manis dari popcorn karamelnya itu. Aku sebenarnya awalnya sempat ngebayangin dia apakah akan ada aroma-aroma kayak burnt gitu ya, popcorn kan ada aroma-aroma gosongnya yang aku sebenarnya suka. Tapi ini enggak sih, jadi emang cenderung manis, floral. Nah, manisnya itu tuh jenisnya yang lebih ke karamel gitu, aroma-aroma karamel. Kalau yang suka manis menurut aku ini akan suka banget sih. Dia untuk SPL-nya cukup moderate gitu ya, jadi bukan yang nyeng banget, bukan yang strong banget. Tapi kalaupun kita overspray juga nggak bikin pusing gitu. Jadi kalau kamu lagi pengen splurge nih, pengen self reward buat beli parfum high-end, bisa banget dicobain si Lancome Idol yang Nectar. Nah, emang sih kalau dilihat dari packagingnya nih cukup ringkih ya. Dia tuh pipih, tipis, tapi tinggi banget. Jadinya untuk dibawa-bawa juga agak serem. Tapi jangan khawatir, dia juga ada ukuran yang lebih kecil. Kalau nggak salah tuh dia ukurannya 50 ml, jadinya emang lebih pendek dan juga lebih compact buat dibawa-bawa. Selanjutnya aku punya parfum lokal lagi. Ini unik ya. Jadi ini adalah Humans and Rose.
Kenapa namanya unrose? Karena dia nggak menggunakan essence dari rose gitu dalam formulasinya. Jadi dia menggunakan teknik namanya soliflor gitu ya. Jadi dia menggunakan bunga lain atau bahan lain untuk memimik aroma dari rose itu. Jadi yang dipakai adalah namanya palmarosa. Nah, kalau dari tadi udah ada aroma yang fresh, terus juga ada yang cenderung manis. Kalau ini tuh aroma mawarnya cenderung lebih earthy, kayak ada aroma-aroma woody, terus juga ada aroma-aroma yang lebih green gitu. Jadi menurutku ini agak bisa juga sih dipakai kalau cowok-cowok gitu ya, cowok mau pakai. Walaupun dia emang di marketnya lebih buat cewek, tapi ini masih masuk sih buat parfum yang genderless. Nah, kalau kamu mau beli si Unrose ini, kamu bisa cari di official store-nya Humans di e-commerce. Tapi setauku dia juga ada di beberapa toko-toko offline. Selanjutnya aku punya dari L'Atelier Parfum. Nah, menurut aku ini adalah brand parfum yang cukup underrated, belum sering aku dengar. Ini bisa dibelinya di Sephora gitu ya. Nah, ini variannya yang Cour de Pétale. Semoga nggak salah ya. Jadi ini adalah aroma rose yang fresh banget dan cenderung fruity. Jadi dia notes-nya itu ada rose, ada carnation, juga ada lychee. Menurut aku emang banyak banget ya yang mengombinasikan rose sama lychee. Dua-duanya tuh very complementary gitu ya. Jadinya dia menghasilkan aroma yang bukan cuma rose water gitu atau rose petal. Jadi lebih ada depth-nya juga, tapi juga lebih fresh. Ini enak banget nih parfum aku sehari-hari akhir-akhir ini. Karena dia tuh rasanya kayak fresh abis mandi terus gitu. Tadi nyoba-nyoba juga Bobbi, walaupun cowok juga menurut dia enak, ya kan Bobbi? Jadi kalau kamu lagi cari aromanya yang fresh gitu ya, tapi tetap mau ada sentuhan floral dari si rose-nya tadi, menurutku ini si Cour de Pétale ini adalah salah satu opsi yang bisa dicoba. Tadi kayak aku udah bilang, belinya itu bisa di Sephora. Selanjutnya ini namanya sesuai banget sih dengan sekarang ya, Rose in September. Jadi kalau tadi nih juga udah ada versi internasionalnya untuk rose yang sentuhannya itu fruity. Kalau yang ini dari lokalnya. Jadi si Rose in September ini menggabungkan beberapa jenis rose. Salah satunya tuh ada Turkish rose dan juga fruity notes gitu. Jadi dia ada peach, ada blackcurrant. Kalau kamu suka yang lebih cheerful lagi gitu ya vibes-nya daripada si L'Atelier Parfum ini, kamu bisa cobain si Rose in September. Menurut aku ini juga aroma yang pasti banyak yang suka sih. Dia tuh cenderung aroma rose-nya menuju ke rose water gitu. Jadi kalau misalkan rose ada yang aromanya tuh kayak rose petal atau si kelopak bunga mawar yang kayak di crush gitu. Kalau ini kayak aroma air mawar gitu. Tapi waktu di openingnya itu berasa banget si fruity vibes-nya tadi ya, dari blackcurrant sama peach. Ini mulai masuk ke dry down, dia agak ada sentuhan musky. Jadi emang parfum-parfum yang cocok buat daytime. Dan juga dia projectionnya nggak terlalu strong, jadinya bisa nih kalau kamu pakai sehari-hari kayak di kantor, duduknya deketan gitu. Atau kuliah juga yang duduknya jaraknya cukup intimate gitu ya. Kamu bisa pilih si Rose in September ini dari YN Perfumery. Nah, belinya juga bisa di official store-nya YN Perfumery di e-commerce. Terakhir, kayak tadi aku bilang, rose itu juga bisa menciptakan aroma yang lebih dark gitu ya. Jadi nggak cuma yang feminin, terus juga yang fresh, fruity, tapi bisa nih yang lebih ada smokiness to it. Jadi ini Mykonos X Nessie Judge yang Bloody Mary. Aku nih salah satu aroma rose yang aku suka banget. Ini biasanya aku pakai untuk tidur gitu. Jadi aromanya dia cukup calming, di dry down-nya tuh agak-agak powdery, tapi opening notes-nya itu sangat unik. Jadi waktu dia launch, aku tuh sempat ngobrol juga sama si Nessie dan dia bilang nggak ada notes lychee gitu atau kayak peach. Tapi ini waktu disemprot awalnya openingnya tuh ada kayak aroma-aroma yang lychee gitu. Tapi sebenarnya selain itu dia juga di tengah-tengah tuh ada sedikit-sedikit agak kayak teh. Tapi tehnya bukan bayangin teh Jawa yang kayak kental banget gitu ya, yang medok gitu. Tapi ini teh yang kayak floral gitu, ada notes floralnya. Nah, terus dia notes-nya juga selain rose, dia ada saffron. Jadi mungkin si aroma yang kayak agak dark-nya itu, tadi agak smoky-nya itu dari si saffronnya itu.
Nah sini ingin menyampaikan cerita dari si parfum ini tuh, dia suka ada aroma-aroma kayak buku lama. Emang di tengah-tengahnya tadi selain si teh itu tuh ada tuh aroma-aroma kayak tau lah buku lama tuh kertasnya aromanya tuh kayak gitu. Jadi kalau kamu nyari aroma rose yang nggak cuma floral aja atau nggak terlalu skin scent gitu ya, kamu bisa cobain si Bloody Mary ini dari Mykonos x Messy Judge. Belinya di official store-nya Mykonos di e-commerce. Oke, itu dia rekomendasi ada 6 parfum dengan notes rose. Boleh banget di komen kalau misalkan ini ada favorit kalian juga. Dan karena aku yakin banyak yang suka notes rose, pasti banyak nih yang belum aku sebut juga. Jadi boleh banget di komen di bawah favorit kalian tuh apa. Boleh juga komen selanjutnya videonya nih mau bahas note apa lagi gitu. Jadi satu notes aja tapi kita kasih rekomendasi banyak produk kayak gini lagi. Boleh banget di komen aja di bawah. Oke, segitu dulu dari aku. Thank you so much for watching and until next time. Bye-bye.